Selamat siang semua, saya Apriani Kartini akan mempresentasikan tentang cryptocurrency. Cryptocurrency sebuah akses digital yang dipahami sebagai mata uang digital. Mata uang ini sangat berbeda dengan versi konvensionalnya, di mana cryptocurrency digunakan untuk kebutuhan transaksi secara virtual melalui jaringan internet. Mata uang ini bersifat desentralisasi, yang berarti bahwa tidak ada satupun pihak menjadi perantara pada suatu transaksi. Jadi, pembayaran berlangsung secara peer-to-peer, yang berarti dilakukan antara pengirim dan penerima secara langsung. Serta, seluruh transaksi akan tercatat melalui sistem yang tersedia dengan keamanan yang optimal. Dikarenakan bersifat desentralisasi, maka cryptocurrency membutuhkan spesifikasi komputer yang canggih. Pada umumnya, akan menggunakan platform blockchain untuk mempermudah melakukan transaksi. Manfaat cryptocurrency: yang pertama, alat pembayaran. Bitcoin biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran dan pengiriman uang. Transaksi antara negara lebih mudah dan cepat dengan Bitcoin ketimbang penggunaan kartu kredit dan transfer antar bank. Cepat, tanpa adanya perantara dalam transaksi, proses transaksi antar berlangsung dengan cepat. Hanya kebutuhan berapa menit untuk transfer antar negara. Berbeda dengan transfer bank antar negara yang membutuhkan waktu berapa hari. Aman. Transaksi Bitcoin direkam di dalam Bitcoin, semacam buku besar yang mencatat seluruh transaksi. Biasanya dicetak dilihat adanya private key dan public key membuat kepemilikan Bitcoin biasa dijaga keamanannya. Yang keempat, terbatas. Bitcoin hanya diproduksi sebanyak 21 unit. Jumlah yang tidak berubah ini memastikan Bitcoin tetap bernilai. Dengan begini, seperti halnya emas, Bitcoin pada dasarnya langka, return. Dan kelima, return menjanjikan. Investasi Bitcoin senilai 1 juta di 2013 jika ditukarkan dengan nilai di akhir 2020, nilai setara dengan sebuah mobil baru. Nilai Bitcoin mengalami fluktuasi, tetapi trennya lebih awal, nilai Bitcoin sangat meningkat. Bagaimana cara kerja cryptocurrency? Pertama, kegiatan transaksi. Jika Anda secara volunteer melakukan penambahan cryptocurrency, maka suatu tertentu bisa menggunakan mata uang virtual tersebut untuk berbagai jenis transaksi, mulai dari kegiatan di pasar bursa dengan menukar mata uang konvensional dengan Bitcoin, kemudahan mengeluarkan pribadi dengan catatan perusahaan tetap Anda transaksi dengan menyediakan fasilitas pembayaran mata uang dalam bentuk digital, kemudahan penggalangan dana secara masif atau crowdfunding untuk melunasi biaya transaksi apabila proyek yang telah didanai mengalami kegagalan. Pasar bursa cryptocurrency yang dapat Anda jumpai di Amerika adalah ECA, CMA, serta CBOE. Yang kedua, menentukan nilai mata uang. Cryptocurrency diciptakan dari kriptografi yang terapsi dengan baik dan unik. Perlu untuk Anda ketahui, nilai dari setiap jenis cryptocurrency sama seperti produk keuangan, di mana saat permintaan cukup tinggi dengan menambahkannya sedikit, maka nilai cryptocurrency akan meningkat. Kedua, yang berarti nilai mata uang dari cryptocurrency bersifat fluktuatif dan mengalami peningkatan atau penurunan berdasarkan dari ketersediaan atau kepercayaan dari penggunaan. Peningkatan teratas dari cryptocurrency saat ini adalah Bitcoin dan disusul oleh Ethereum. Jenis-jenis cryptocurrency.
Yang pertama, Bitcoin merupakan jenis cryptocurrency yang pertama kali digunakan dan sangat populer hingga kini. Bitcoin pertama kali muncul pada tahun 2009 oleh pihak yang bernama Satoshi Nakamoto. Pada bulan November 2019, terdapat lebih dari 18 juta Bitcoin yang diperdagangkan dengan total nilai pemasaran mencapai US 146 miliaran. Hingga saat ini, sekitar 68 cryptocurrency merupakan jenis Bitcoin. Bitcoin Cash pertama kali diluncurkan pada tahun bulan Agustus 2017. Jenis ini diluncurkan karena terdapat sejumlah kelompok pengguna Bitcoin yang tidak disetujui dengan aturan yang berlaku. Mereka memisahkan diri dari Bitcoin dan melakukan informasi pada mata uang digital yang baru ini dan mengklaim bahwa Bitcoin Cash lebih baik daripada Bitcoin. Freehand Coin merupakan jenis cryptocurrency yang bersifat open source. Dibuat pertama kali oleh Peter Bradshaw yang bekerja sebagai IT officer di Business College Oxford University pada bulan April 2013. Freecoin juga memiliki kesamaan dengan Litecoin di bawah listening MT 2011. Resiko cryptocurrency. Yang pertama, fluktuasi harga. Fluktuasi harga ini disebut juga fenomena kenaikan nilai tukar Bitcoin yang terjadi begitu cepat, sekaligus menunjukkan harga yang lebih tinggi atau cepat pula. Fluktuasi berharga di Bitcoin biasanya tergolong ekstrim, kenaikan dan tentu saja penurunan yang luar biasa dalam tajam. Di bubble hacker, sistem block height yang memang sangat aman dan transparan. Mekanisme peer-to-peer membuat proses kontrol di black hole head sangat solid, tetapi yang justru rawan adalah banyak kasus exploited yang dihack. Kasus ini di tahun 2019 biasanya dihack di internet, soalnya kasus pembobolan ekstrak di berbagai negara. Dan pembobolan tersebut tidak hanya terjadi di exchange kecil, tapi exchange besar. Exchange yang sudah punya nilai transaksi $7 setiap hari pun bisa karena serangan hack juga mengalami kerugian yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf sekali.